Tadi saya kasih contoh misalnya logika dari jin buang anak. Di dalamnya kita mau bongkar, apakah jin buang anak itu logis apa enggak? Ya enggak logis jin buang anak. Karena saya akan tanya, kapan sih jin buang anak? Di mana dia buang? Anak siapa yang dia buang? Nah sekarang, kalau saya bilang IKN itu indah, saya tanya pada diri saya, kenapa kamu bilang indah? Karena saya habis nonton presentasi Presiden Jokowi di laptop beliau. Termasuk uraian Presiden bahwa IKN itu akan dibiayai tidak dari uang rakyat. Maka kita bilang, oh indah. Karena itu IKN bagus, nggak ngerampok hak saya, nggak merampok tetangga saya yang membutuhkan uang untuk anaknya sekolah, bukan untuk bikin IKN. Maka timbul imajinasi saya, oh itu indah, bagus itu. Tapi kemudian keindahan itu dibatalkan oleh berita kedua. Bahwa Presiden akhirnya bilang, enggak, kita mau pakai 20% itu. Lalu berita ketiga, calon investor IKN itu kabur. Maka saya ubah imajinasi saya dari indah menjadi buruk. Izin majelis menyampaikan beberapa hal sebelum persidangan dimulai. Mohon izin terlebih dahulu. Jadi tadi waktu ISOMA kami tim JPU sempat berdiskusi terkait dengan ahli pada kesempatan kali ini. Jadi kami tim JPU terhadap ahli yang dihadirkan itu menolak keterangan ahli tersebut dengan beberapa pertimbangan. Di salah satunya antaranya yaitu satu, bahwa tadi ahli waktu pertama tidak menyerahkan surat tugas. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan kurikulum vitae juga tidak ada. Yang ketiga, barusan tadi Mas juga menyampaikan terkait dengan keahliannya. Apakah di kebijakan publik ataukah di filsafat. Itu. Dan yang keempat, yang terakhir, bahwa ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum ini yang bersangkutan juga masuk dalam lembaga FNN majelis. Jadi kami juga meragukan apakah ini sebagai saksi fakta ataupun ahli, mengingat dalam FNN beliau ini juga sebagai memiliki akun YouTube di mana tertera di situ Rocky Gerung Official, seperti itu Bapak ya. Itu, terima kasih majelis. Mau izin yang mulia. Saya terangkan atau? Oke. Saudara ahli ini di FPN juga Dewan Pakar. Dewan Pakar di FPN. Ya, mungkin dia bisa jelaskan, Prof. Rocky. Siap. 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 Penasehat hukum. Siap. 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 Terima kasih majelis. CV-nya nanti menyusul kami serahkan juga. Kurikulum vitae-nya akan kami serahkan juga nanti. Ada nanti, kita bisa Pak. Iya. Saudara ahli, saudara, apa yang dimaksud dengan filsafat bahasa? Majelis Hakim. Oke. Saya mengajar filsafat, itu artinya mengajar semua jenis pengetahuan. Saya mengajar teori ilmu hukum, saya mengajar teori ilmu politik, teori ekonomi, teori sastra, juga teori bahasa itu. Jadi seringkali orang menganggap filsafat itu satu cabang ilmu. Ah, di situ ngacoknya tuh. Filsafat itu the mother of sciences. Semua ilmu itu berinduk pada filosofi itu. Jadi ilmu ekonomi itu teknikalitas dari prinsip justice. Hukum itu teknikalitas dari prinsip keadilan. Jadi orang yang belajar filsafat pasti dia harus belajar semua hal itu, matematik segala macam. Karena itu saya ngajar ilmu ekonomi, saya ngajar ilmu hukum. Lalu orang bingung kok ngajar semua? Ya memang begitu. Kalau jadi filosofi mesti ngajar semua itu. Anda sok tahu, memang saya tahu semua itu. Jadi itu intinya itu. Jadi saya mau terangkan sebetulnya supaya orang nggak gugup dengan profesi sebagai dosen tuh. Saya mengajar di hampir semua universitas di UI itu. Saya mengajar di Fakultas Kedokteran, Medical Ethics. Orang bingung, Anda bukan dokter, kenapa ngajar di situ? Karena ada problem etik dalam kedokteran. Saya mengajar teori ilmu pertahanan, saya ngajar di kepolisian tuh. Karena diperlukan logika. Misalnya ilmu tentang legal reasoning, penalaran hukum. Itu saya ajarkan, yang mungkin nggak diajarkan di Fakultas Hukum. Karena saya baca semua kurikulum itu nggak ada.
Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, betul bahwa filsafat bahasa itu adalah upaya untuk mendeteksi di mana logika itu dipalsukan di dalam komunikasi politik. Itu intinya tuh. Jadi dari awal saya perhatikan kasus ini, ada faulty argument di dalam reasoning tentang frasa. Itu pengantarnya. Nah, apa saja yang menjadi ruang lingkup filsafat bahasa itu? Terutama untuk mengetahui, tadi saya pakai istilah asing, faulty reasoning, gagal nalar. Misalnya soal metafor. Iya. Metafor itu ada bagian dalam upaya untuk mengaktifkan bagian yang kita sebut sensibility dari manusia. Kalau kita bikin bahasa pakai grammar, ya orang anggap itu bahasa teknis. Tapi kalau ada metafor jadi indah. Kalau saya bilang misalnya penasihat hukum bibirnya manis itu metafor. Karena saya tidak pernah mengetahui apakah saya pernah cium dia sehingga saya tahu dia manis atau pahit. Mungkin dia habis minum kopi padahal pahit. Tapi saya bilang manis karena itu bagian dari keseluruhan fisiknya tuh. Lain kalau saya sebut misalnya bibirnya dia itu betul-betul asem. Karena saya lihat faktual dia habis minum lemon, maka pasti asam secara logis begitu. Jadi itu sebetulnya, sehingga orang kadang-kala menganggap apa beda antara metafor dan yang disebut sebagai simile, kesamaan itu. Dalam kasus yang saya baca soal Edi Mulyadi, istilah IKN itu adalah metaforik, karena dia abstrak. Istilah apa tadi? Jin buang anak itu lebih abstrak lagi itu. Jadi kalau saya belajar tentang legal philosophy dan filsafat bahasa, dengan mudah saya tahu bahwa nggak mungkin sesuatu yang abstrak itu dipidanakan. Karena nanti jadi konyol. Misalnya saya tanya, Jin, apakah benar Anda pernah buang anak? Itu ngaco dalam logika tuh. Jadi kita mesti anggap itu metafor, karena nggak pernah ada jin buang anak gitu. Kan itu tidak faktual kan, terpaksa sih sebagai peralatan bahasa tuh. Jadi misalnya kalau saya lihat ini ada berkas tebal di meja penuntut umum tuh. Ini saya bisa duga ini isinya fakta. Tetapi yang kita persoalkan bukan fakta, metafornya. Itu bedanya tuh. Jadi metafor adalah perumpamaan, bukan persamaan. Itu bedanya tuh. Kalau persamaan namanya simile tulisnya itu. Bahasa Inggrisnya kita baca dalam bahasa Indonesia simile. Kesamaan, bukan perumpamaan. Itu bedanya tuh. Nah kalau kesamaan itu ada faktanya. Kalau perumpamaan nggak ada faktanya. Itu intinya. Nanti saya mungkin terangkan lebih lanjut. Asal bagian ini dulu saya kira dipastikan. Terus apa saja yang menjadi objek filsafat bahasa itu? Filsafat bahasa berurusan dengan